Pagi, gengs. Salju turun lagi, cuy. Seperti biasa, ibu rumah tangga mau ambil kayu bakar. Ya, kerjaan kita deh. No, dia pagi-pagi udah minta main ke salju. Padahal saljunya masih tipis begini. Dia mau bikin ini, gengs. Ceritanya no, Sintong, si Abul mau bikin snowman. Ini saljunya masih saljunya cuma tipis sih. Biasanya kemarin udah panas, sekarang saljuan lagi. Nih gengs, ngambil kayu bakar seperti biasa. Kalau laki gue kalau laki gue lupa, jadi gue ada yang ngambil, angkat. Kamu main apa tuh? Saljunya turun lagi, gengs. Cuacanya lagi nggak iya, cuacanya lagi tidak memungkinkan ya. Seharusnya juga sekarang ini udah nggak musim salju lagi. Sekarang salju turun, tapi kita nggak tahu ya, yang namanya cuaca kita tidak bisa memprediksi gitu kan. Ya, nih salju, gengs, turun lagi. Udah sekian lama tidak turun, dia turun lagi. Ayo pegang nih, Satsi. Halo, gengs, gitu. Halo, gengs. Ya, kasih unjuk deh. Kasih unjuk, itu saljunya mana? Selesai, udah. Salju. Jangan begitu, salah. Nah, jangan dideketin. Nah, come here. Halo, gengs. Mana belumnya? Dia mau main, gengs, sibuk. Oke ya, tuh pagi gue tuh. Coba nih, kita lihat lagi situasi dan kondisi di luar. Sepi, masih pagi, dingin, Bo. Di luar saljuan. Terus tadi gue habis ambil kayu bakar karena berhubung suami gue lupa ya ngambil kayu bakar, jadi ya biasalah gue yang ngambil gitu. Jadi gue nggak harus nungguin suami gitu, enggak lah. Kita harus punya inisiatif gitu untuk bantu suami gitu. Yang kadang pekerjaan berat aja gue bantuin gitu ya, karena memang di sini memang harus jadi teamwork gitu. Gitulah, gengs, anak gue lagi main di atas. Nah, sekarang gue lagi mau ngijah dulu seperti biasa ya. Ini tangga gue ini gue bersihin. Ini, gengs, 2 minggu sekali, atau paling telat ya 3 minggu sekali, itu paling telat.
ruang bawah tanahnya. Karena sini biasa ya, punya ada ruang-ruang kayak ruang apa sih, ruang di bawah tanah gitu loh gengs. Loh, kalau siang-siang begini gue berani, malam-malam kagak berani. Lalu ya geng, gue masuk dulu ya. Guys, gue kasih lihat nih bunkernya rumah gue. Biasa ya orang Jerman kan, biasa kan orang Jerman tuh rumah-rumah Jerman ada bunkernya gitu. Nih mesin cuci nih buat sampah. Gue biasa nyimpen wine di situ-situ lah ya. Nyimpen wine tuh tempat sampah. Ini mertua, barang-barangnya mertua, dia suka ngebir, simpan di sini lah. Aduh, maaf ya. Gue cuman mau kasih tahu temen-temen gue doang yang di Indonesia. Maaf ya, sorry kalau gue ganggu gitu. Tuh gengs, nih suami gue peralatannya, dia suka main ski, jadi masih ada lah ya peralatan perangnya waktu zaman muda dulu. Nih gengs, ruangan lagi. Segala keperluan summer deh ya. Waktu summer kita simpan di sini. Kalau udah winter, kalau pas mau winter kita simpan, nanti summer kita ini lagi keluarin gitu. Ini buat gantung-gantungan baju. Kalau musim salju kan nggak bisa di luar. Nah sekarang kita kesini gengs. Aduh, kudu gue merinding. Maaf ya, maaf. Nih gengs, gue agak merinding disco. Nih gengs, mesin. Ini semua mesin di sini. Tuh, sambungan ke atas. Itulah begono mesin. Tiap rumah di sini harus ada mesinnya, coy. Bukan cuma kendaraan doang, tapi rumah di sini buat penghangat di atas, semuanya pakai mesin. Dan biasanya kita butuh bensin itu sekitar antara 3.000 sampai 4.000 liter per setahun. Yang dipakai cuma buat winter aja gitu. Gitu geng. Sekarang nggak mau bebenah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saatnya Ija masuk dulu bentaran sebelum si Abul mandi. Soalnya dia dikit lagi mandi lah, sekitar ini juga agak telat nih. Pokoknya sebelum makan siang dia harus udah gue bersihin. Masuk dulu ya. Nasib dah. Ya. Di sini mah kudu begitu, nggak ada yang bisa diandelin, apalagi gue di sini cewek sendirian. Udah, ekspektasinya sih pengen jadi nyonya, tapi realitanya ya tetap nginem. Ya udah lah geng, tapi meskipun begini alhamdulillah jadi princess karena cewek sendiri gitu, somehow princess Cinderella. Tahu kalau Cinderella? Ya begitulah nasibnya. Oh iya geng, ada yang nanya sama gua, oh iya gua kenapa so tadi sarapan cuma telur rebus doang satu, habis gua tenaga banyak, dia lapar. Ada yang nanya sama gue,
rumah lo gede banget sih, apa halamannya udah kayak buat futsal sepak bola. Kalau rumah di kampung gue sini ya biasa gitu, rumah-rumah yang segede goang kayak begini. Di sini rumahnya tuh rata-rata tanahnya 1000 meter persegi luas tanah ya. Tanah aja nih. Biasanya luas bangunannya tergantung. Ada yang untuk keluarga yang cuman sedikit gitu, terus ada yang untuk 2 keluarga, ada 1 keluarga gitu, untuk yang diunit 1 keluarga itu biasanya berapa ya, mungkin ya gue sih nggak tahu pasti ya, ini mungkin ya kisaran 60 meter kali ya, 60 sampai 70 gitu, pokoknya nggak terlalu besar gitu. Dan rumah gue ini untuk diperuntukkan, dia bikin untuk 2 keluarga gitu. Jadi sekitar 90 meter lah, meter gitu. Tapi kalau untuk yang seterusnya tuh bisa terserah lah gitu. Tapi kalau bikin rumah di sini tuh nggak seenak jidat lo aja bikin gitu, arsitek nggak bisa. Di sini tuh agak-agak ringsek gitu. Sesuai nggak yang apa tanaman apa sih tata kota begini, sesuai nggak gimana ya, pokoknya agak-agak sedikit ringsek gitu. Jadi kita nggak bisa bikin rumah yang sesuka kita gitu, nggak bisa. Mungkin kalau di Austria bisa, tapi berhubung gue tinggal di Bayern kan ya, udah gitu Bayern terus dengan situasi yang apa ya, yang agak-agak tradisional gitu, jadi nggak bisa gue bikin rumah yang lux gitu, lux yang beda dari yang lain jadi modern gitu, nggak bisa di sini gitu loh geng. Harus ada standarisasinya, apa yang di setiap apa sih ya kita bilang, setiap desa lah, setiap kampungnya gitu, dia punya standarisasi sendiri gitu. Spesial juga di Bayern juga ya, nggak bisa seenaknya lah gitu kita bikin ngebangun sketsa gitu, nggak bisa. Itu kayaknya di sini nanti ditinjau lagi gitu, mana yang boleh mana yang tidak gitu. Itu gengs. Dan luas rumah gue ini 90 ya, 90 meter kuadrat meter gitu. Dan gue dapat 2 rumah gitu, suami gue dapat 2 rumah, rumah gue ini sama di atas itu sekitar 65 lah ya, sekitar 65 kuadrat meter gitu. Jadi luas atas rumah gue, atas bawah ini sekitar berapa ya, 155 lah meter gitu. Itu gengs gitu kan, jadi lumayan ya kalau bebenah. Itu kudu, itu wajib gitu, yang tiap minggu gitu. Kadang tuh gue harus bebenah atas dan bawah. Kalau yang tempat apa sih tangga-tangga itu sama bunker itu nggak tiap hari, kayak nggak tiap minggu ya, tiap hari rajin amat gue. Cuma ya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, paling nggak sampai sebulan lah, pokoknya 2-3 minggu itu gue wajib gitu bebenah itu geng. Begitu dah kerjaan ibu RT di sini gitu, pengangguran ya, tapi nikmatin aja ya. Pokoknya segala sesuatu kerjaan kalau dikerjain bakalan beres gitu kan, intinya ya sambil have fun aja gitu ya. Bagaimana yang jadi kayak jadi rutinitas gitu, mau nggak mau ya lu harus kerjain. Kagak ada yang ini nanya lu suka atau nggak ada nanya kayak gitu ke gue. Jadi lu mau nggak mau kayak harus diperkosa gitu, lu mau apa enggak lu harus wajib gitu. Ya udah. Tapi kalau gue sakit atau gimana ya laki gue ngertiin gitu kan. Cuman kan gue sebagai istri juga gue punya tanggung jawab lah gitu kan, untuk bebenah rumah, ngurusin suami, ngurusin anak. Tanggung jawab kita doang kan, tanggung jawab kita lah sebagai istri gitu kan. Nah tanggung jawab si suami kerja tuh cari nafkah ya enggak, beliin apa yang bini mau ya enggak. Ya alhamdulillah sih sekarang alhamdulillah lah, pokoknya laki gue minta apa aja itu rutin, terkecuali kalau gue minta yang di luar jangkauan, yang kayak apa sih, halo gue kalau beli tas baju apa, bukan baju sih, kalau baju sih dia masih oke. Kalau gue beli kayak tas gitu branded begitu, gue biasanya shopping sendiri. Gue kalau sama dia kagak bakal dikasih. Gila lo, beli tas aja hampir
10 sampai 15, 10 sampai 20 juta. Nggak banget dia tuh. Makanya gue kalau belanja begitu-begituan, tas-tas branded atau barang-barang branded, akhirnya gue nggak umpetin. Ntar kalau udah berapa hari, baru berapa lama gitu gue mau pakai, dia agak-agak tahu nih barang mahal branded pula, baru dia nanya. Gue bilang nih, kalau udah begitu kan gue udah beli, dia nggak bisa marah kan. Kayak gitu dah taktik kita sebagai perempuan gitu. Beli dulu ya kan, urusan marah apa enggak terserah dah lo. Itu mah gue begitu aja, gengs. Mesti jalan lagi nih gue. Duh, masih corona lo, gengs. Hati-hati ya. Pokoknya lo masih harus stay healthy. Yang kayak gue nih, anak gue daripada bulukan di rumah terus nggak kemana-mana. Tapi kita main enjoy aja ya.